Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan membahas berkenaan Rista Nata tentang masalah dalam pernikahan dan rumah tangga dengan solusinya. Masalah pernikahan antara kaum wanita dan kaum pria serta kesulitan-kesulitan setelah pernikahan menjadi penyebab tumbuhnya perasaan tertekan dan kegelisahan di rumah tangga. Masalah keluarga yang muncul setelah pernikahan tidak hanya dapat menjadi penyebab kekhawatiran dan keprihatinan bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga dapat menjadi sumber kecemasan bagi kedua pasang orang tua mereka. Bahkan itu menjadikan anak-anak mereka cemas dan gelisah jika mereka mempunyai anak. Terkadang hal itu juga bisa menjadi penyebab kerusakan anak-anak dalam hal agama dan duniawinya yang selanjutnya menyebabkan bertambah lagi kecemasan pada kedua orang tua dan juga keluarga mereka, sehingga mata rantai kesedihan dan kegelisahan bermula muncul. Pada satu segi terdapat kesulitan dalam pernikahan para wanita. Setiap hari saya menerima surat maupun ketika mulakat ada yang membicarakan mengenai hal ini. Ada orang tua tertentu tidak berhasil menikahkan putri mereka dengan alasan bahwa putri mereka tersebut sedang belajar, meskipun ia sudah memasuki usia perkawinan. Kemudian ketika ia akhirnya menikah dengan seseorang yang meminangnya setelah ia selesai kuliah, pernikahan itu berakhir dengan perceraian karena mereka tidak mampu membentuk kesepemahaman apapun karena perbedaan tabiat. Lalu masalah lain yang dihadapi oleh para wanita adalah bahwa teman-teman mereka menanamkan pada wanita itu bahwa di negara-negara ini, yakni negara barat, para wanita memiliki banyak hak. Karena itu wanita tersebut harus membuat suaminya menerima tuntutan-tuntutannya, memberikan ini dan itu, dan hendaknya jangan pasrah begitu saja pada semua hal terkait pernikahan. Selanjutnya pada kesempatan tertentu, orang tua wanita itu juga mengajarkan hal demikian pada putri mereka, yang mana mengarah pada erosi kepercayaan di antara kedua suami istri, atau timbul keraguan-keraguan dan kecurigaan-kecurigaan di antara mereka. Sangat disayangkan bahwa para wanita yang berasal dari Pakistan di negara-negara barat, setelah menikah dan melihat kebebasan kemewahan di sini, lalu mulai mewarnai diri dengan corak pemikiran di sini dan membuat tuntutan tidak syar'i atau tidak sesuai dengan syariat.
bahkan malahan membatalkan perjodohan setelah sampai ke sini. Hal ini khususnya bukan hanya wanita saja, tapi kaum laki-laki juga seperti itu. Sebab di balik semua itu ialah kebanyakan para pemudi dan pemuda tidak secara bebas mengamalkan qaul sadid, yakni perkataan yang lurus sesuai fakta yang sebenarnya terkait dengan urusan perjodohan mereka. Padahal ayat-ayat yang dibacakan saat akad nikah menegaskan dengan corak yang sangat khusus mengenai qaul sadid, tetapi kedua belah pihak tidak memberitahu satu sama lain perihal semua kondisi dan keadaan mereka. Oleh karena itu, qaulan sadidan, perkataan yang benar, perkataan yang lurus ini harus dikedepankan dalam perjodohan atau ristanata. Terkadang orang tua tidak suka anak perempuannya menikah dengan pemuda tertentu. Berpikiran ia tidak dapat mengatasi situasi yang dihadapi setelahnya, seiring dengan sifat kedua pasangan tidak cocok, disebabkan perbedaan standar hidup dan budaya. Kadang-kadang pemuda tertarik dengan gadis selain yang dijodohkan dengannya oleh orang tua, dan ia tidak bisa menentang keinginan orang tuanya. Mereka lalu menikah di Pakistan atau di sini di kalangan keluarganya sesuai keinginan orang tuanya. Kemudian setelah beberapa waktu ia mulai bersikap aniaya terhadap gadis itu yang tidak bersalah dan malang yang menjadi istrinya tersebut, dan melakukan ketidakadilan terhadap dirinya. Mulanya sang suami yang berlaku aniaya, lalu ditambah lagi orang tua si pemuda yang awalnya senang dan bahagia atas pernikahan tersebut juga berlaku aniaya. Selanjutnya ia, kerabat si suami juga dan yang lainnya berlaku aniaya kepadanya. Ringkasnya, tidak mungkin situasi ini menjadi tanggung jawab satu pihak saja, baik itu pihak laki-laki atau perempuan, ipar pihak perempuan atau pihak laki-laki. Dalam kasus-kasus seperti ini pada akhirnya adalah anak-anak yang paling menderita nantinya dan terpengaruh secara mental dan psikologis. Kadang-kadang ketidakadilan oleh pihak pemuda dan lain waktu dari pihak sang gadis. Kemudian masalah keluarga mempengaruhi anak-anak juga. Ketika dalam pikiran seseorang laki-laki timbul hasutan setelah waktu yang lama menghabiskan hidup dalam pernikahan yang tenang dan memiliki anak-anak, mulai mengatakan, saya tidak bisa hidup dengan istri saya, jadi saya ingin menikah lagi atau menceraikannya. Atau istrinya mengatakan, lama sudah pernikahan saya dengan laki-laki ini, dan saya telah menjalani kehidupan yang keras dengannya. Saya tidak lagi bertahan, jadi saya ingin mengajukan kula. Kula artinya pengajuan cerai dari pihak wanita. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, Hadrat Khalifatul Masih saat ini, selanjutnya beliau mengatakan perlu saya ceritakan di sini bahwa tingkat kula dalam jemaat itu lebih besar dari tingkat talak. Maksud saya, permintaan perceraian dalam gedung pengadilan Darul Qadha lebih banyak jenis kula.
Atas semua ini, anak-anak yang terkena dampak dalam kasus tersebut juga merupakan hal yang jelas dilihat dari statistik lingkaran duniawi berdasarkan berbagai penelitian, bahwa anak-anak setelah perpisahan orang tua mereka terpengaruh secara psikologis dan moral, serta dari segi kemampuan lainnya, baik itu apakah mereka hidup dengan ayah atau dengan ibu mereka. Singkatnya, siapapun yang bertanggung jawab atas kasus yang menyakitkan ini, para pemuda menuduh para gadis dengan mengatakan, para perempuan sebenarnya yang menyebabkan keresahan ini demi mengamankan karir pekerjaan mereka, tidak memenuhi kewajiban keluarga, atau sejak awal ketika tinggal dengan orang tua saya, yaitu mertua, untuk beberapa alasan, tetapi mereka tidak rela setelahnya, atau tidak memiliki pengetahuan tentang agama, atau apa yang diharapkan dari kami para pemuda, hal-hal yang kami tidak bisa. Misalnya, meminta kami untuk segera membelikan rumah baru dan harus menjadi rumah milik dia, dan lain-lain. Kemudian orang tua gadis itu juga mencampuri urusan rumah tangga pasangan itu. Dengan demikian, keluhan muncul karena ketiadaan informasi kondisi real dan karena tidak mengamalkan qaul sadid, yakni perkataan yang benar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, qaul sadid adalah sangat penting, namun mereka tidak mentaatinya. Saya ulangi, qaul sadid, artinya perkataan yang jujur, yang benar, adalah sangat penting, namun mereka tidak mentaatinya. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, demikian pula para wanita juga membawa beberapa keluhan di hatinya untuk para pemuda dan keluarganya. Misalnya, ibu sang pemuda atau kerabatnya memuji pemuda itu selalu di depan gadis tersebut dan mencoba untuk membuktikan dengan satu cara atau yang lain bahwa gadis itu lebih rendah daripadanya. Contohnya, mereka mengatakan bahwa soal pendek tinggi, gemuk kurus, atau kulitnya tidak berwarna putih dan sebagainya. Jika gadis itu atau sang istri bekerja untuk beberapa dasar yang beralasan, mereka juga menghadapi keberatan dan celaan. Kemudian keluarga si pemuda lebih-lebih mencampuri urusan rumah tangga mereka. Dan sang istri pun akhirnya mengeluh bahwa suaminya tidak melakukan tugas perkawinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, adapun orang-orang muda, jika mereka diberitahu pada usia 25 tahun atau 26 tahun, sekarang kalian telah tumbuh, mereka mengatakan di bawah pengaruh masyarakat barat saat ini, kami masih muda dan kami tidak layak untuk menikah setelah ini. Ini adalah penyakit. Pemikiran ini telah menyebar pada orang muda kita keturunan Asia juga di sini, di bawah pengaruh masyarakat barat tadi, di mana mereka mengatakan kami masih muda dan kami tidak bisa melakukan pekerjaan tanggung jawab rumah tangga kami. Jika kami masih muda dan tidak dapat melakukan tugas kami, apa yang perlu dilakukan untuk menikah? Singkatnya, serangkaian keluhan-keluhan ini terus dari kedua belah pihak, yakni pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Demikian pula setelah menghabiskan bertahun-tahun menikah, sementara anak-anak
telah lebih dewasa, mulailah keluhan juga. Tiada lain selain hal-hal yang kekanak-kanakan. Ini timbul sebagai akibat dari sikap terburu-buru dan pertemanan yang salah. Jika kita ingin menjelaskan sebab mengapa masalah keluarga ini muncul di berbagai umur yang berbeda, maka itu adalah karena menjauh dari agama, kurangnya keakraban dengan urusan agama, dan keinginan atau kesukaan untuk itu, dan keinginan dalam hal duniawi dan hal materi lebih besar. Jika kita ingin solusi untuk masalah ini, kita harus mencari dalam ajaran agama. Anda mengatakan kami para Ahmadi, kalian mengklaim kami mengutamakan agama di atas duniawi. Maka Anda harus mencari penyelesaian masalah ini di dalam penjelasan ajaran agama, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Quran Karim, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maupun penjelasan-penjelasan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, kita sangatlah beruntung telah menerima Islam, lalu kemudian menjadi Muslim, dan para Ahmadi saat ini telah beriman kepada Al-Masih yang dijanjikan, yang mengambil dari kita janji bahwa kita akan mendahulukan agama di atas dunia dalam semua hal. Dan kita mengulangi lagi janji ini di berbagai kesempatan. Tetapi saat waktu bekerja datang, kita lupa akan hal itu. Pada kesempatan pernikahan, kita lupa bahkan mereka yang khusus dalam layanan keagamaan secara lahiriah. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita untuk mengutamakan agama di atas duniawi khususnya dalam hal perkawinan. Dan jika kita mendapatkan duniawi setelah kita mengutamakan agama di atas duniawi, maka itu adalah karunia Allah Ta'ala. Dan kita mengatakan itulah keuntungan tambahan, sesuai istilah orang di dunia ini. Akan tetapi, jika kita hanya melihat duniawi saja, dan kita mengabaikan agama, maka itu menyebabkan masalah, karena tidak ada di dalamnya kebenaran. Jadi selalulah ingat perintah Nabi Muhammad SAW yang harus kita berikan prioritas ketika mencari pasangan, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'i limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha." Saya ulangi, ini yang paling penting. Walidiniha fazfar bijatid dini taribat yadaka. Artinya adalah wanita itu dinikahi karena 4 hal: kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agama. Saya ulangi, dan agama. Maka pilih agamanya. Jika tidak, Anda akan kesulitan. Hadis riwayat Bukhari, kitab pernikahan. Para pendengar yang berbahagia, jika keluarga para pemuda dan keluarga para gadis mempedomani perintah ini, maka bagi mereka agama akan menjadi prioritas. Ketika agama diutamakan, maka insya Allah Ta'ala akan hilang banyak keluhan dan keberatan yang muncul mengenai para gadis
dan mengenai para pemuda, serta juga tentang orang-orang tua mereka berdua. Pemuda yang mencari gadis yang beragama dengan mengutamakan agama, maka itu akan membuat perbuatannya juga sesuai dengan ajaran agama. Siapa yang secara teratur mengamalkan ajaran agama, maka rumahnya kosong dari terjadinya hasutan dan kerusakan pada hal-hal yang paling sepele sekalipun. Dan pasangan tersebut tidak akan menciptakan masalah bagi pasangannya agar berada dalam situasi tersebut. Selanjutnya, meskipun Islam mengajarkan bahwa titik berat perspektif Anda ialah memandang dari aspek agama, tetapi tidak setiap laki-laki akan cocok bagi setiap perempuan. Jadi karena itu Anda harus meminta bimbingan melalui sholat istikharah misalnya sebelum menikah, dan meminta Tuhan untuk membuat kebaikan dalam pernikahan ini, dan supaya Tuhan menjadikan pencegahan jika memang tidak terdapat kebaikan di dalamnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, Hadrat Khalifatul Masih pertama telah mengatakan dalam hal ini dengan sangat menakjubkan. Kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar, dengan telah menunjukkan kepada kita jalan yang jika kita tempuh akan menjadikan pernikahan menjadi positif untuk kenyamanan, insya Allah. Ketenangan dan kasih sayang yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai hasil dari menikah. Tujuan perkawinan dan pernikahan adalah menjadikan setiap orang dari tiap pasangan saling memberi kenyamanan antara satu terhadap yang lain, dan juga tercipta di antara mereka cinta dan kasih sayang yang tulus. Lalu beliau melanjutkan, hal pertama adalah untuk mengutamakan aspek agama. Janganlah menjadikan satu-satunya motif pernikahan itu pada ketampanan, pada kecantikan, pada keuangan, karena uang, karena silsilah keturunan maupun jabatan. Pertama-tama harus dilakukan, niat harus baik. Lalu seyogyanya beristikharah kepada Allah Ta'ala banyak-banyak sebelum menikah. Sebelum akad nikah, juga hendaknya seorang hamba Allah Ta'ala berdoa kepada Allah Ta'ala, menyerukan permohonan untuk hidup yang penuh dengan ketenangan dan cinta, dan selalu berdoa supaya menyempurnakan perjodohan dan pernikahan tersebut, yang jika itu ada kebaikan di dalamnya, maka pernikahannya akan berhasil dengan semata-mata karunia Allah Ta'ala. Tapi Anda pun harus ingat bahwa setan banyak melontarkan serangan juga dengan sejumlah cara setelah menikah. Untuk itu perlu bertahan dengan rajin dan selalu berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberkati pernikahan ini, ketenangan, cinta dan kasih sayang selalu berada pada mereka. Kemudian Hadrat Khalifatul Masih awal juga menjelaskan lagi pentingnya istikharah dengan saran mengarahkan sebagai berikut. Pernikahan termasuk hal yang sangat agung. Artinya adalah ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukanlah pekerjaan kecil, tapi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Banyak orang berpikir untuk menemukan seorang pemuda dari keluarga terkemuka. Misalnya nasab keturunan yang mulia, kedudukan yang terhormat, ingin menikmati uang dan kekayaan, prestasi dan kekuasaan.
ya, karena wajah tampan dan muda. Tapi ingatlah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya kita mencari seorang pria atau seorang wanita yang taat agama untuk jodoh kita, untuk jodoh putri dan putra kita. Dikarenakan merupakan hal yang sulit dalam waktu yang singkat untuk mengenali akhlak dan ciri-ciri yang sebenarnya, kejujuran dan lain-lain pada diri seseorang, sehingga hal itu mengharuskan kita beristikhara kepada Allah Ta'ala. Beliau juga menyampaikan, kami tidak tahu akibatnya selain Allah yang maha mengetahui hal yang gaib. Sehingga pertama-tama haruslah memperbanyak istiqoroh. Mohonlah pertolongan ke hadapan Allah Ta'ala. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, lebih dalam beliau memberikan nasihat berdasarkan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibacakan dalam akad pernikahan, yakni Anda sekalian harus menjaga ketakwaan, minat dalam hubungan silaturahmi, dan komitmen kaul sadid, yaitu mengatakan yang benar, yang lurus, dan memperhatikan apa yang Anda kerjakan untuk besok. Jika Anda ingin melihat keberhasilan hidup, maka Anda harus komitmen untuk berpegang teguh pada ketakwaan. Pada saat pernikahan setelah melaksanakan istiqoroh, beliau juga bersabda, kita telah diperingatkan dalam khotbah nikah, yaitu dalam ayat-ayat yang dibacakan pada kesempatan kita menikah, supaya kita mengamalkan doa-doa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dan memikirkan konsekuensi hari-hari yang dilalui nanti. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa yang harus diamalkan atau saat kita menikah. Beliau menganjurkan untuk mengamalkan ucapan kesempatan pada pernikahan kepada orang yang menikah, yakni doanya, barakallahu laka wa baraka alaiha wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkati Anda, mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Pernikahan tidak akan diberkati kecuali jika kedua pihak berkomitmen untuk berdoa untuk yang baik dan keberkahan pada setiap fase pernikahan itu. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, demikianlah nasihat Khalifah saat ini, Sayyidina Amirul Mukminin Hadrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, yang beliau sampaikan pada tanggal 3 Maret 2017 di Masjid Baitul Futuh pada khutbah Jumat beliau. Semoga kita dapat menjalankan amanat-amanat beliau dengan sebaik-baiknya. Kita mencari jodoh, kita menikah, kita berkeluarga, dan mendidik anak-anak kita semata-mata demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan landasan ini kita akan senantiasa mengarungi bahtera rumah tangga dengan selamat, dianugerahi sakinah mawadah warahmah.
Wassalamu ala manittaba'al huda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.